langsung aja kita mulai. Dari Kak Dias dulu nih, Mas Dias mungkin Mas Dias kemarin manggilnya Mas Dias, sekarang jadi Kak. Mas Dias, Iya, gimana gimana Kak Devon? benar. Sekarang berarti full timer atau freelancer nih statusnya? Dua-duanya sih. Oh gimana tuh? Wah seru nih kan dua-duanya. Jadi bisa kasih perspektif dari dua-duanya nih. Jadi sekarang kerja apa boleh cerita nggak Kak? Oke, boleh. Thank you banget Kak Devon dan teman-teman. Kenalin, namaku Irfan Dias Anjaya. Panggil aja Dias. Hmm? Sekarang aku kerja kebetulan sebagai full timer dan juga Ya. freelance. Yang aku kerjakan mungkin kurang lebih setahunan ya. Hmm. Jadi semenjak tahun 2021 aku nggak apa ya, ngedouble lah. Kalau kerjaannya sebenarnya sih kalau secara apa namanya intinya lebih kepada sebagai career coach, career consultant. Jadi kalau terkait dengan full time pun juga sebagai associate career coach, part timer pun juga entah mungkin sebagai career consultant, career mentor, career buddy yang berkaitan dengan karir lah. Hmm. Kasarnya kayak gitu sih. Oke. Jadi ada career coach juga ya. Jadi sebagai career coach, nah ini yang seru nih karena sebagai career coach nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang lebih jauh lagi nih tentang freelancer dan full timer gitu ya dari sisi career coach gitu. Nah, nanti gue bakal balik lagi ke Mas Dias buat mungkin nanti merespon atau nanggepin teman-teman yang cerita-cerita. Sekarang gue coba ke teman-teman yang lain dulu buat ngobrol-ngobrol gitu. Oke, tadi dulu deh karena Felicia udah gue panggil, boleh Felicia boleh cerita-cerita dikit nggak sekarang lagi sibuk apa gitu? Kenalin diri terus boleh cerita-cerita dikit kali ya. Oke, halo malam semuanya. Ya. Aku Felicia, sekarang kerja full time di sebuah perusahaan distributor. Ya. Statusnya sebagai marketing. Kalau gambaran besarnya, pekerjaanku aku support tim sales di kantorku untuk bisa distribusi barang-barangnya. Kurang lebih gitu sih. Tapi kadang-kadang ada handle mini event juga kayak gitu paling. Mungkin bisa dijelasin sedikit nggak sih apa sih yang dikerjain sama Felicia ini? Apa ya? Kalau sebenarnya sih kerjaan marketing kan beda-beda di setiap kantor. Mungkin kita taunya marketing yang sering diomongin sama orang-orang kan digital marketing, ngurusin SEO segala macam. Tapi sebenarnya marketing itu nggak cuma digital marketing aja sih, banyak aspeknya. Kalau misalkan di aku, karena aku sebenarnya lebih handle-nya distribusi, jadi lebih ke pasar tradisional kalau kita bilangnya. Jadi lebih koneksi ke dealer. Terus juga biasanya dari tim marketing kita yang bantuin tim sales. Karena tim sales jualan kan mereka butuh senjata untuk jualan. Nah senjatanya apa aja? Ya itu bisa macam-macam. Kayak kita bantuin bikin sales kit. Kita yang bikin sales kit itu semua data-data mengenai spesifikasi produk. Terus habis itu juga foto produk. Terus materi iklan, karena dealer pasti ada juga yang jual di online, mereka kan butuh materinya upload ke online, itu kita yang bantu siapin. Terus juga selain itu kita ada ngecek stok juga, pastiin tim sales ini punya barang untuk dijual. Nah kita kan harus review juga mungkin minggu lalu penjualannya berapa, apakah naik, apakah turun, terus habis itu untuk sebulan ke depan kita mau siapin barang tuh berapa banyak, itu juga kita yang siapin. Selain itu juga sesekali, biasanya sekali atau 2 kali dalam setahun kita ada bikin event, biasanya kita bilangnya dealer gathering. Nah dealer gathering itu biasanya kalau dulu offline kita harus bikin di beberapa kota, bisa satu di Jakarta, satu di Surabaya. Tapi karena sekarang pandemi, kita jadi beberapa untuk event-event yang menurut kita nggak terlalu gede, kita nggak bikin secara offline, kita bikin secara online aja. Nah biasanya ya event-event kayak gitu kita update roadmap, update produk, terus juga sekalian build relationship sama partner-partner kita. Dan biasanya juga kita ada kasih awarding biasanya setahun sekali, kayak gitu-gitu sih biasanya eventnya. Jadi ngurusin event ya lebih banyak lah kalau gue dengar tadi ya. Kalau eventnya soalnya cuma jarang-jarang sih. Biasanya kalau dulu offline setahun atau 2 kali dalam setahun kalau offline. Tapi kalau online biasanya yang gedenya itu sekali aja. Nah berikutnya paling cuma pas Ramadan atau pas akhir tahun. Jadi sebenarnya kalau lagi nggak ngerjain event ya ngerjain yang tadi sih, bantuin tim sales punya senjata apa bantu bisa push jualan gitu sih. Oke, berarti
bisa dibilang ini marketing and sales ya, jadi sales juga gitu ya, gabung gitu. Gimana ya? Kita marketing tapi kita nggak jualan. Soalnya kan kalau tim sales itu jualan kan, mereka ada dihitung tuh setiap bulan penjualannya berapa. Nah kita itu nggak ada penjualan. Oh, oke. Jadi maksudnya KPI-nya juga nggak kejualan itu ya gitu ya? Iya kita enggak. Kita biasanya tuh KPI-nya adalah stock level. Jangan sampai kita stoknya terlalu banyak, tapi juga jangan sampai terlalu rendah. Terus juga biasanya kita dari KPI-nya ada margin, profit gitu, itu kita harus maintain. Karena kan kayak kita bikin event atau misalkan kita nawarin promo ke dealer, itu biasanya kan butuh budget. Nah, itu kan budgetnya otomatis ngambil dari profitnya kita kan. Nah, itu gimana caranya profit kita tetap ada, tapi kita juga bisa tetap nawarin paket atau nawarin program ke dealer kayak gitu. Jadi harus maintain profit sih. Oke, ini menarik sih marketing ya. Kayak kalau sekarang kita biasanya dengerinnya yang digital marketing harus sosmed segala macam. Ini yang nggak terlalu ngurus malah ke bagian sananya ya jadinya ya. Nggak terlalu pegang kan atau mention ke sana gitu. Terus gue mau nanya lanjut. Kalau selama ini apa yang paling menyenangkan dari pekerjaannya Feli ini? Apa ya? Menyenangkan karena kerjaanku itu kan berhubungan ngehandle ya itu kan harus maintain gimana caranya supaya bisnis ini tetap jalan, terus tetap ada profitnya. Nah sebenarnya aku dari kerjaanku sekarang tuh belajar gimana sih sebenarnya cara berbisnis. Cuman kan sekarang enak ya belajarnya dimodalin sama perusahaan gitu loh. Maksudnya bukan aku buka usaha sendiri terus apa yang harus keluar modal. Tapi kan maksudnya di sini aku belajar gimana sih sebenarnya dunia bisnis itu. Apa sih yang bikin penjualan naik, apa sih yang bikin penjualan turun. Terus biasanya kalau misalkan ada masalah di lapangan, di market, di pasar, gimana sih cara kita nanggulangin itu. Kalau misalnya ternyata ada satu tipe yang kita udah launching, ternyata penjualannya nggak gitu bagus. Nah itu kan kita harus mikir bareng-bareng mau diapain barangnya. Karena kan kita udah beli, nggak mungkin kita retur juga. Jadi ya gimana caranya supaya barangnya ini tetap bisa terjual. Jadi ada sortingnya juga ya. Jadi sambil bekerja gitu ya. Iya. Kalau tadi yang seru-seru apa yang nggak enaknya? Nggak enaknya apa ya? Aku dulu pada saat baru masuk, aku kan nggak tahu ya maksudnya kerjaan marketingnya itu apa. Jadi ya udah masuk aja. Terus ternyata setelah masuk ke cemplung di sini, ternyata tuh berhubungan banyak banget sama data. Karena harus monitor data sales, terus habis itu harus monitor data stok, terus juga atasanku di kantor itu sangat-sangat detail soal data. Jadi aku nggak bisa tuh yang namanya asalnya, oh ini karena ini, orang ini karena ini. Pasti akan selalu diminta. Mana datanya? Mana berdasarkan apa? Jadi harus ya itu. Jadi aku belajar Excel otodidak karena aku perlu supaya aku bisa kasih data yang sesuai dengan kenyataan kondisi di lapangan. Oke. Jadi semuanya kayaknya harus benar-benar persis gitu dengan data yang ada gitu ya. Jadi itu yang agak kesulitan gitu ya di awal-awal. Iya, nggak bisa ngarang-ngarang karena pasti nanti dimarahin sih. Karena maksudnya ya mungkin memang apa yang kita asumsikan itu benar, tapi tetap harus ada dasar datanya sih. Karena kalau misalkan nggak ada dasar datanya, ya kita dibilang ngarang sama atasan. Oke. Thank you Vel buat cerita-ceritanya. Jadi ini kita dapat satu cerita nih dari teman yang kerja full time gitu. Ternyata marketing ya kurang lebih kayak gitu ya kerjanya dari Feli. Nanti mungkin gue balik lagi, gue next ke teman-teman lain ya. Oke. Gue mau coba mungkin yang tadi udah full time, gue mau ke yang ke freelance dan yang kayaknya pekerjaannya lumayan banyak ya, ke Fioni. Halo Fioni. Halo, kedengeran nggak suaranya? Perkenalkan diri dulu, terus sekarang lu lagi ngapain? Lu banyak banget ya kerjaannya ya. Jadi gue sekarang aja nggak tahu lu ngapain. Jadi boleh perkenalkan. Gue juga tadi mikir sih gue ngapain ya di sekarang gitu. Oke, malam semuanya. Bisa cerita pengalaman lu udah kerja jadi apa aja juga gitu kali ya? Ya, oke. Thank you, Fon. Oke, malam semuanya. Gue Fioni, biasa dipanggil Vio. Kalau sekarang gue
kesibukannya lagi menikmati masa-masa nggak sibuk sebelum bulan depan masuk kerja lagi. Nah, 2 minggu lagi lah baru masuk kerja di tempat baru gitu. Terus sebelumnya gue masuk mulai kerja tahun 2015 ya, nggak salah ya, 2015 tuh gue jadi PA. Habis itu lanjut ke jadi bagian konten. Habis itu waktu itu mulai dapat freelance, cuman freelance waktu itu jadi bagian sosial media gitu. Itu dapat dari teman kantor juga sih. Jadi kayak dia ada usaha iklan gitu, terus dia minta gue handle untuk sosmednya, IP-nya gitu-gitu. Habis itu pas dari situ gue kayaknya sekitar 1,5 tahun gue freelance deh. Freelance-nya banyak kan juga bikin artikel sih. As writer ya? Iya, as writer. Tuh ada yang untuk uniknya industrinya macam-macam sih ya. Karena kan ini keperluannya untuk SEO kan. Jadi misalnya kalau untuk SEO kan sebenarnya untuk awalan penting lebih ke kuantitas ya daripada kualitas sebenarnya. Penting kan kedetek sama Google-nya gitu. Genrenya lumayan diverse sih, kayak lifestyle, parenting gitu. Terus habis itu gue karena itu gue udah bosan freelance. Ya freelance sih enak sih ya. Kalau orang bilang freelance sih enak, iya. Waktunya bebas. Ya iya, waktunya bebas, berarti kerjanya juga bebas. Kapan aja kerja gitu kan sebenarnya. Terus mungkin waktu itu masih seumuran lu kali ya, Fon ya. Jadi gue bosen gitu loh, kayak aduh gue umur segini gak ketemu orang gitu kan, cuma di rumah aja, kerjaan online gitu. Maksudnya gue bisa berkembang sampai mana sih gitu, sampai kapan sih gue di rumah doang, gue entah gak ada temen, gak nambah temen dan kawan-kawan gitu. Waktu itu gue mulai nyari kerja lagi, ditawarin kerjaan itu di blockchain. Oke. Nah di blockchain, di situ karena waktu itu gue termasuk early employee ya, kayak karyawan ketiga atau keempat, jadi ya urusan konten, sosmed, newsletter, PR itu semua gue yang pegang gitu. Gitu. Dan gue lebih prefer gitu sih, kayak gue tipe yang gue lebih suka ngebangun semuanya tuh dari scratch gitu loh, Fon. Jadi kalau justru kalau udah ada sistemnya kayak gue nggak dulu deh, kayak apa ya, mungkin belum ada, kurang bertalent sekali. Tapi kalau misalnya dari scratch gue bisa bikin sesuai dengan yang gue pengen, yang menurut gue bagus gitu. Dan balik lagi itu kan semua trial error ya. Di situ di blockchain 3 tahun. Nah di blockchain juga sambilan juga sih nge-freelance juga sebenarnya, karena waktu itu gue nge-freelance waktu itu nge-freelance content writer juga, terus udah gitu apa ya namanya, sosmed report analis atau sejenisnya gitu. Jadi itu kayak narikin data dari sosmed kliennya, terus bikin reportnya kayak earningnya apa, recommendation-nya apa, terus reach-nya berapa, impression-nya berapa, yang kayak gitu. Karena emang sebenarnya kan awalnya tuh background gue bukan content writer sebenarnya. Gue jadi content writer tuh karena ditawarin. Jadi gue dulu lebih ke digital marketing. Oke. Tuh jadi kayak Facebook Ads, Instagram Ads, cuman versi dulu pas zaman Instagram belum se-hype sekarang. Pas belum ada marketplace, pas Tokped gitu-gitu masih belum hype gitu. Habis itu 3 tahunan di sana, terus masuk ya kemarin ke NFT marketplace. Nah di sana gue jadi itu gue juga sama sih. Ini juga gue salah satu early employee juga sih. Jadi kayak yang ketiga atau keempat gitu. Gue doang yang megang konten. Jadi ngurusin newsletternya, terus blognya, terus playbooknya. Playbook tuh semacam FAQ tapi dia lebih technical gitu, kayak misalnya NFT-nya pencatatannya di blockchain mana nih, gimana cara bikin NFT di blockchain tuh apa sih, terus apa sih bedanya fungible token sama non fungible token ya, yang kayak gitu-gitulah. Terus dari itu ngurusin Discord-nya juga, kayak nyeting botnya dan sejenisnya gitu. Nah itu gue ngerjain sendiri selama 7 bulanan kayak iya. Dan nyetingin semuanya sampai 7 bulan udah kelar. Terus waktu itu kan gue juga part time sih, tapi karena emang waktu gue sendiri jadi jadinya nggak bisa setengah hari dulu itu loh kerjanya, kayak emang mesti full gitu kerjanya. Terus jadinya ya udah gue mau take a break dulu gitu. Terus sekarang sistemnya maksudnya udah jadi, udah beres, terus orang-orang yang datang juga tinggal pakai sistemnya, maksudnya udah gampang lah, udah dibikin, tinggal operate aja gitu. Terus begitu sekarang lagi nunggu ini waktu
mengisi waktu-waktu nyantai buat 2 minggu lagi nanti masuk kerjaan baru lagi gitu. Cuman nanti yang kerjaan baru lebih ini sih bukan startup ya. Jadi kayak gue nggak ini kayaknya gue pertama kali kerja di company yang cukup konvensional sih. Dan ya terus industrinya juga beda dari yang udah gitu. Ini industrinya education and migration services gitu. Jadi harus bisa lah anak mau kuliah di luar lah bla 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 gitu. Kayak gue ngurusin bagian operasionalnya sama mungkin itu juga online marketingnya juga gitu. Dan ya lumayan menarik lah nyobain yang bukan startup gitu. Oke. Gue nge-recap sedikit ya. Tadi kan lu lumayan banyak ya. Pertama lu jadi PA ya? Ya. Pertama lu jadi PA. Boleh disebut nggak? Untuk siapa atau biarin aja? PA Oh, kan? PA di Loket. Di Loket. Nah, ya. PA di Loket. Terus berarti Loket itu waktu itu startup ya? Iya, di startup itu masih 2015. Masih orangnya karyawannya masih paling 15-an. Okay. Jadi dan itu full time berarti ya? Iya. Full time. Terus selesai jadi PA, freelance writer, betul nggak? Itu sebelum itu nanti setelah. Jadi habis dari PA gue masih ada kerjaan lagi. Jadi baru masuk ke bagian konten sama sosmednya. Habis itu dari sana baru jadi freelance-nya gitu. Jadi di Loket sempat ke kontennya dulu ya, jadi gitu. Enggak, habis Loket gue pindah kerja lagi, masuk ke startup lain lagi. Oke, pindah startup jadi pindah startup lain jadi content writer. Full time. Iya, full time. Full time baru ke freelance writer gitu ya. Oke, yang tadi topiknya banyak banget itu ya, cuma namanya. Iya. Udah gitu ke blockchain. Iya, ke blockchain. Blockchain freelance juga itu? Enggak, full time. Oh, full time. Terus NFT marketplace full time juga? Ya, bisa dibilang full time sebenarnya. Oke. Terus sekarang in between jobs lah ya? Iya, cuman sekarang udah ada proyekan lagi sih, proyekan buat bikin artikel. Cuman kan ada deadline-nya kan, kayak data juga masih lama, jadi masih bisa nyampe dulu. Oke. Nah, selama lu kan udah jadi full time, jadi freelance gitu. Kalau gue tanya which one do you prefer, bisa milih nggak? Kalau mesti milih salah satu ya? Misalkan. Kalau mesti milih salah satu sih, gue milih freelance sih. Karena waktu kah? Ya, karena waktu dan juga saya kan koneksi. Dia selalu dipikir ya. Setelah berapa lama ini kayak koneksi kan bisa dapet dari mana aja gitu loh, Fon. Ya kan maksudnya kayak lu nggak harus kerja full time supaya lu bisa dapat koneksi. Lu nggak harus kerja full time supaya lu bisa dapat mentor gitu. Sedangkan kalau misalnya kerja full time kayak lu nggak bisa lu kerja terus ke probation 3 bulan terus lu nggak cocok lu cabut gitu kan. Biasanya bisa sih, cuman kan ya masa 3 bulan dong cabut gitu. Gak asik gitu loh. Kalau mau misalnya kayak 9 bulan, 7 bulan gitu masih oke lah. Lu udah ada bikin something buat company-nya gitu kan. Jadi kalau full time lebih banyak effort sih memang. Kayak lebih dari waktu sama energi sih sebenarnya. Oke, berarti karena selain waktu ya sebetulnya network juga bisa di mana-mana gitu ya menurut lo ya. Oke gitu. Thank you Fioni buat ceritanya. Ya, mungkin balik lagi. Sekarang gue mau balik lagi ke Mas Dias nih. Mas Dias mungkin tadi udah dengar ada 2 teman kita yang cerita gitu. Nah, gue mau sedikit tanya gitu. Mungkin sebagai karir konsultan pernah dapat ini juga nggak, klien yang kayak bingung mau freelance atau full time gitu kerjaannya nggak sih? Aduh. Wah, kok kembali? Apa nggak kedengeran Mas Dias ya? Jadi turun jadi listener. Kayak gue sambil invite oke lah, kalau sambil nunggu Mas Dias balik gue tanya-tanya teman yang lain dulu ya. Dengar. Oke, dengar. Oke, halo. Aman. Wah, agak ini sih, robotik soalnya. Kedengeran kah? Halo. Halo. Ya. Iya.
Jadi kalau terkait dengan pertanyaannya ya, apakah pernah atau enggak? Ya. Sebenarnya sih pernah ya, dan juga sebenarnya ini sebuah hal yang bisa dibilang cukup biasa ya gitu kan. Kenapa? Karena jujur untuk teman-teman yang mungkin usianya udah menyentuh angka di atas 25 gitu kan, mereka lebih paham terkait dengan lanskap dunia pekerjaan yang itu tidak bisa kita samaratakan dengan teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah gitu. Dan sedikit banyak ya yang gue baca juga gitu kan terkait dengan fenomena the Great Resignation di tahun 2021 gitu kan. Itu tuh jadi salah satu apa ya, gue bilang akselerator lah untuk kemudian semakin menghegemonikan freelance itu menjadi salah satu jalan ninja gitu. Dan tadi siapa, Kak Fioni ya kalau nggak salah yang cerita terkait dengan bagaimana dia memilih untuk freelance gitu kan, karena mungkin dengan berbagai pertimbangan yang sifatnya personal ya, dan juga kita menghormati semua pilihan yang diambil oleh teman-teman yang ada di sini gitu kan, termasuk yang hybrid dua-duanya gitu kayak aku sekarang. Aku ngerasa pilihan itu sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor internal dan juga eksternal. Internal datang dari pengalaman individu yang dia tangkap dari bagaimana dia mengelola informasi, dengan mungkin dari pengalaman dia bekerja gitu kan, atau mungkin dari cerita yang dia tangkap dari orang lain yang dia informasi diproses dan kemudian menjadi sebuah output yang nantinya akan terjun pada pilihan decision makingnya seperti apa gitu. Atau datang dari eksternal gitu kan, dalam artian gini, kita nggak bisa apa namanya menampik kalau faktor eksternal, misalkan contoh quarter life crisis gitu kan, atau mungkin FOMO itu tuh quote unquote bisa menjadi salah satu pertimbangan orang untuk tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam arus yang sedang berkembang saat ini gitu, termasuk dalam dunia freelance juga. Dan ini salah satu case yang ketemukan dari klien yang aku pernah tanganin juga, dia tuh pernah secara belak-belakan mengatakan kalau dia itu akhirnya memilih untuk freelance karena dia takut ketinggalan apa yang kemudian sedang hype di sekarang ini gitu kan. Jadi dia mencoba untuk kemudian saat itu dia mengambil sertifikasi ya untuk terkait dengan financial planner gitu kan. Dan ketika memang ditanya kenapa alasannya, ya karena dia pengen kemudian riding the wave lah kasarnya gitu. Dan buat aku itu sah-sah saja gitu kan. Jadi tergantung dari bagaimana perspektif kita menilai full time dan juga freelance itu inputnya seperti apa gitu. Kalau emang inputnya dari dalam, berarti dia punya dorongan yang mungkin sifatnya kalau trennya udah menghilang nih, dia akan tetap stay gitu kan. Tapi kalau faktor dari eksternal, bisa jadi ketika memang trennya mulai menurun gitu, maka dia mulai meninggalkan apa yang kemudian menjadi temanya gitu, atau mungkin dia berpindah gitu kan, karena kita nggak pernah tahu. Jadi buat aku sih lebih kepada banyak faktor yang akan mempengaruhi dan pilihan orang selama dia bertanggung jawab, selama dia kemudian mengerjakan secara profesional ya, tidak hanya karena dia ikut-ikutan terus apa namanya tidak menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin dia kemudian bertindak secara unprofesional di depan klien. Itu buat aku sih udah red flag. Tapi selama dia kemudian bisa menjalankan dan mau terima konsekuensi, support pilihan dari klien masing-masing kayak gitu. Oke. Jadi tadi yang gue cukup highlight itu kayak FOMO, pengen ikutan freelance gitu kali ya tadi ya orang-orang ya. Aduh. Jadi iya bener mas. Oh ya, jadi karena trennya lagi freelance semua gitu, orang jadi untuk freelance gitu, kayak mungkin yang kelihatannya bisa apa ya, waktunya bisa ngatur sendiri gitu kali ya. Itu jadi faktor-faktor yang mempengaruhi orang buat kayak pilih freelance gitu kali. Gitu kah? Oke. Ini mungkin agak delay lah. Oke lah kalau gitu, gue coba ke teman-teman lain yang kayaknya masih ada cerita-cerita lain. Gue mau coba ke Alphonse dulu nih. Halo Alphonse. Ya, halo Fon. Halo. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, sehat. Oke, mungkin boleh kenalan dulu, terus boleh cerita-cerita, sekarang lagi sibuk nih. Oke. Terima kasih ya kesempatannya untuk ngobrol di Growth Space. Ya. Namaku Alphonse. Kalau dari sisi pekerjaan sih sekarang udah sekitar 10 tahunan ya. Dan memang hampir semuanya sebagai full time employee, full timer, jadi lebih di tim full timer di sini. Tapi sempat ada juga hampir gap year pas pandemi kemarin. Ya. Kalau sekarang kerjanya lebih di business development, terutama terkait project yang berkaitan sama energi sama petrochemical.
gitu. Jadi aku kerja di perusahaan yang lebih dekat ke konstruksi sekarang, tapi teknologi yang ditawarin macam-macam dari sisi digital, software, sama juga beberapa alat-alat dan material. Oke, berarti sejauh ini lebih banyak full time ya sebetulnya. Kalau apa sepanjang karir full timer semua tuh. Sepanjang karir sih ya kebetulan full timer terus. Oke, di bidang energi ini seru juga nih energi gitu. Boleh ceritain dikit nggak kerjaannya ngapain gitu? Boleh. Sebenarnya ada ini juga sih pergeseran dikit ya. Mungkin kalau boleh flashback, awal kerja 2011 itu bisa dibilang di bagian hulunya migas gitu. Di bagian hulunya migas dari engineer di lapangan, progressing ke engineer yang di kantor yang ketemu klien. Dari situ memang lebih banyak jadinya di engineering sama technical sales. Jadi ada salesnya juga tapi memang berkaitan sama teknologi-teknologi di hulu migas. Nah, waktu itu pas kurang lebih kayaknya tahun ke-8 sih ya dari company yang pertama, akhirnya mutusin pindah company gitu. Pindah company di dekat akhir 2019. Terus ternyata 2020 pandemi kan. Ini masih di pekerjaan yang mirip-mirip dan di segmen yang sama. Jadi akhir 2020 kena layoff gitu. Jadi kena layoff di situ pas ya 2021 ya sekalian banyak ya refleksi terus ngelihat kira-kira kebutuhan sama prioritas seperti apa. Di kuartal 4 2021 ya dapat rezekinya sekarang di perusahaan yang sekarang ini udah nggak di hulu migas lagi sih. Jadi bahkan lebih bergeser ke konstruksinya, tapi masih berkaitan sama energi dan sekarang sama petrochemical gitu. Jadi ya cukup bergeser juga ininya dari bidang kerjanya. Oke. Gue sebenarnya agak penasaran sih. Kalau di bidang energi ini kebanyakan ya lebih orang-orang full time ya. Ada nggak sih yang freelance gitu nggak sih? Sebenarnya ada banget sih yang bisa dibilang freelance karena kan biasanya ya kalau pengalamanku di migas ada orang yang memang ingin berproses secara karir dan itu biasanya dia akan stay lama di full time. Tapi ada juga yang memang suka di lapangan gitu. Jadi karena mungkin di lapangan ya ada inilah masing-masing ada ini ya plus minus reward segala macamnya kan gitu. Jadi tapi secara garis besar aku ngelihatnya gitu. Biasanya yang mengejar karir akan stay di full time. Terus kalau yang freelance bisa juga sih ada di energi. Jadi kerjaannya project by project dan biasanya di lapangan. Nah itu karena di energi cukup fluktuatif ya. Jadi kalau dulu sih mungkin biasanya tahunan gitu. Tapi sekarang ada juga yang freelance-nya kayak bisa bulanan juga atau mungkin 6 bulanan. Jadi benar-benar per project dan karena dunianya cukup besar dan itu macam-macam banget sih segmentasi pekerjaannya sebenarnya di energi juga itu. Tapi ada aja yang freelance, yang menurutku freelance ada juga yang full time ada juga. Bahkan kadang-kadang freelance-nya itu bisa juga kayak konsultasi ya. Jadi konsultasi terkait teknik sama engineering-nya gitu. Itu ada juga yang freelance seperti itu di bidang energi. Jadi konsultansi kan itu ada juga ya gitu ya kayak. Iya ada. Menarik. Jadi gua pikir kayak ini kerjaan yang kayaknya apa ya? Kalau biasa kan yang freelance itu yang kreatif gitu, pekerjaan kreatif ya. Ternyata yang ini juga ada ya gitu ya. Untuk freelance. Iya ada juga. Oke. Kalau dari Afan sendiri selama menjadi full timer kan benar-benar full time sebagai full timer ya dari awal ya. Suka dukanya apa sih jadi full timer ini? Kalau sukanya sih ya nggak bisa dipungkirin kita bisa tracking gitu untuk karir developmentnya tergantung company juga sih. Tapi biasanya itu yang bisa kita lihat gitu dari tahun ke tahun ada career development buat kita dan sebenarnya terbuka juga ya kesempatan tadi mungkin yang lain ada Vio juga nyebut koneksi relationship walaupun full time ya tetap penting juga sih karena kan kadang-kadang nggak cuma relasi atau koneksi di internal perusahaan kita tapi juga eksternal sama klien gitu. Jadi di sukanya sih itu tetap ada kesempatan untuk untuk berkembang nggak cuma di satu bidang gitu. Jadi walaupun memang start atau mulainya cukup specialized ya, apalagi di hulu migas gitu ada teknologi tertentu yang bisa dibilang specialized, tapi seiring dengan berjalannya waktu ya kita bisa milih juga gitu preferensinya
kemana, ada yang mau memperkuat di bidang operation atau mungkin di bidang sales, komersial atau di business development, ada juga yang di bidang safety gitu. Jadi sebenarnya begitu karirnya udah berjalan, ya balik lagi pilihannya kita bisa cukup ambil alih lah, walaupun ya banyak faktor lainnya ya, dan ya nggak ditutup-tutupin juga kalau ya bisa aja tiba-tiba ada fluktuasi di energi dan mungkin kena layoff atau mungkin proyeknya nggak jalan segala macam gitu. Itu ya jadi salah satu duka juga kan, karena salah satu bidang pekerjaan yang fluktuatif, banyak faktor geopolitik yang kadang-kadang kita nggak bisa nebak juga gitu. Jadi kayak 2020 gitu banyak di layoff, tapi ternyata mungkin 6 bulan ke belakang demand naik lagi, dan cukup menantang juga sih kalau aku dengar dari teman-teman yang masih di upstream atau di hulu migas untuk naik orang balik lagi gitu, karena mungkin sejak pandemi juga orang banyak berpikir kembali ya untuk prioritas masing-masing gitu, untuk kembali ke lifestyle yang lama atau pekerjaan yang lama gitu. Jadi sukanya tetap kesempatan buat berkembang ada, bertumbuh ada, dan ya memang rewarding juga, tapi ya dukanya itu sih cukup fluktuatif di bidang ininya sih, kalau di bidang energinya sendiri gitu. Oke. Dari apa di bidangnya Alphonse sendiri itu emang yang benar fluktuatif sekali ya itu kerjaannya ya. Iya. Oke. Dan tadi yang sempat di-mention juga mungkin yang enaknya ya punya jenjang karir gitu ya dibandingkan sama si freelancer gitu ya tadi. Tapi ya itu sih pilihan masing-masing juga kan, karena mungkin freelance aku yakin juga pasti banyak perks atau banyak sukanya juga gitu. Kadang-kadang nggak selalu apple to apple gitu. Oke. Ya, ini menarik sih, kayak ya mungkin dari freelancer mungkin dapat waktunya, kalau mungkin dari full timer dapat jenjang karirnya itu sih. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau mempertimbangkan bisa ada poin-poin itulah yang bisa dipertimbangkan. Oke. Thank you Alphonse buat ceritanya. Ini menarik banget gitu dari kerjaan sebagai di bidang energi ya. Ya. Ternyata cukup fluktuatif dan ternyata ada freelancer juga di bidang energi itu. Ada. Oke, thank you. Gue mungkin next gue terbang dulu ya, terbang ke Jepang ya. Ada Guri di sini. Halo Guri. Halo. Nah, ini gue mau coba cari perspektif dari ini nih, dari negeri kayak gimana gitu. Karena kan kalau gue bisa introduce Guri sedikit gitu, Guri sekarang lagi di Jepang gitu, dengan kerjaan full time dan mungkin ada sampingan freelance juga. Mungkin Guri bisa lebih cerita lagi sih. Mungkin kenalin dulu, terus sekarang kerjanya apa gitu Guri. Oke. Halo, nama aku Guri. Itu ntar cuma panggilan aja. Aku di sini Jepang udah 6 tahun. Aku kesini tahun 2016. Jadi aku awalnya kerja full time di sebuah desain company sih. Di sini sebutannya Bencha. Jadi semacam startup sih I guess. Tapi ya employernya dikit gitu deh. Nah itu karena nggak cocok aku quit. Terus sekarang sekarang tetap kerja full time juga tapi di bidang yang lain gitu sih. Bidangnya apa? Ya customer service gitu. Nah terus sambil kerja full time aku ada kayak sampingan juga sih, tapi ya itu ya kecil-kecilan aja sih, it's not something big gitu. Tapi aku bikin kayak fan art, terus bikin merch, terus aku juga ada buka commission beberapa tahun yang lalu sih, gitu sih kalau temannya. Berarti Guri itu ya ngalamin full time juga, terus jadi freelancer, ilustrator ya sebutannya juga gitu ya. Nah sejauh ini Guri belum pernah kerja di Indonesia kan, di Jepang doang kan ya? Iya. Oke, boleh ceritain dikit nggak gimana di Jepang as full timer gitu? Ini bakal seru sih. Jadi di Jepang full time itu agak beda sih ya sama di Indo ya. I mean, of course sih, secara work culture-nya beda banget. Jadi kalau di Jepang itu ada sebutan, I mean this is well known di sini ya, tapi sebutan namanya black company. Jadi ada namanya black company sama ada namanya white company. Aku udah pernah experience dua-duanya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar misalnya karoshi itu yang kayak istilahnya mati karena overwork, itu a reality di sini gitu loh. Itu tuh mostly karena black company sih. Jadi apa itu black company? Black company itu paling
kayak istilahnya karakter yang paling obvious kalau misalnya black company itu, satu overwork pasti, dua apa sih namanya, jadi tuh gimana ya, sering overtime itu sering banget, dan overtime itu nggak dibayar. Terus mental abuse-nya jadi kalau sini pawahara, jadi itu istilahnya power harassment gitu. Itu kuat banget kalau misalnya black company. Itu jadi kayak misalnya dari superiornya misalnya mental abuse you gitu-gitu. Itu salah satu karakteristik black company. Gitu. Nah, aku dulu pas yang di kantor yang pertama itu kantor desain, itu parah banget. Gimana ya, benar-benar black company banget gitu loh. Sebenarnya apa yang mereka bikin itu bagus, cuman ya itu aja aku nggak cocok sama black company, apa sih kayak culture mereka gitu loh, black company banget. Jadi itu aku sebenarnya on paper terus kerja dari jam 10 sampai jam 7 gitu, 9 to 5. Kalau sini 9 to 6 sih istilahnya. Tapi enggak gitu loh. In practice ya agak gitu loh. Jadi kayak kalau di sini tuh kayak kalau sebelum bosnya belum pulang kamu nggak boleh pulang ya, kayak gitu, aku kayak gitu. Terus apa tuh, aku istilahnya kan kalau misalnya anak baru kan mestinya ada training period gitu ya, kayak training period gitu. Aku nggak ada. Jadi aku yang awalnya tuh dibilang gitu loh, nanti bakal training period. Aku kayak oke. Tapi enggak, training period cuma seminggu terus terjun gitu langsung kan. Jadi benar-benar minim preparasi banget gitu loh. Jadi yang namanya dibego-begoin, dikata-katain itu ada gitu. Nah, itu yang bikin aku quit sih, karena nge-affect banget ke mental aku. Jadi aku quit, belum setahun aku pun quit. Nah, sekarang yang dapat kerja baru aku ini termasuk white company. Jadi beneran typical 9 to 6 job. Kayak ya, it's not something extraordinary sih, menurut saya kerjaan aku sih. Tapi ya kalau sekarang kerjaan aku nanti jadi kayak masuk jam 9, keluar jam 6 pas gitu loh. Terus nggak ada overtime. Terus gimana sih istilahnya, bos aku ngehargain kinerja aku gitu loh. Bener-bener bertolak belakang banget deh sama kantor aku dulu gitu. Gitu sih. Oke, jadi tadi ya white company, black company itu yang yang terjadi di Jepang ya. Oke. Gue tadi kan Alfon sempat mention yang jenjang karir gitu as full timer. Apakah di Jepang itu juga menjanjikan gitu kok jenjang karir? Jadi kayak ini ya, si posisinya naik gitu ya. Naik terus gitu. Kalau ini yang agak agak lovable to be honest. Kalau di Indo, udah kan ini kan ya, pasti kan naik jabatan sesuai kinerja kerja kan pasti ya, sesuai performance KPI and everything kan. Di sini enggak, at all. Jadi itu di sini tuh benar-benar senioritas gitu loh. Kayak jadi kayak ini bukan di kantor aku ya, cuman kayak di kantor teman aku. Jadi teman aku tuh kerja di kantor Jepang yang bener black company banget, kayak traditional Japanese company banget. Jadi tuh dia cerita ke aku, jadi tuh kalau misalnya kamu mau naik jabatan, itu tuh enggak, itu doesn't matter kalau kinerja kamu tuh bagus gitu loh. It doesn't matter, karena yang bakal diangkatnya lebih tua daripada kamu gitu loh. Dan yang lebih tua kamu itu kerjanya bagus, tapi tetap aja diangkatin manajer gitu loh. Gitu loh. Jadi kayak ada satu kejadian juga, jadi temanku itu bilang di departemen yang lain gitu, yang jadi manajernya di departemen itu sekarang, itu kerjaannya tuh nggak ada hubungannya with that department gitu loh. Tapi tetap mungkin bukan manajer gitu loh. Jadi benar-benar KPI gitu, tapi yang kayak nge-value misalnya kita performance itu mungkin yang kayak startup gitu ya mungkin. Tapi kalau misalnya benar-benar yang traditional Japanese company banget itu kayak KPI apa itu it doesn't matter gitu loh. Yang penting ini benar-benar tergantung umur. Kalau misalnya saya umur sini baru naik jabatan gitu loh. Oke. Gitu. Jadi lebih berdasarkan umur ya. Jadi kayak umur 30 jabatannya kira-kira bakal A gitu, umur 40 B gitu. Itu menarik sih, kayak emang di sana pun juga itu senioritasnya lumayan gitu. Bukan lumayan lagi, sangat ya. Sangat banget. Apalagi kalau bener traditional Japanese company banget itu. Oke. Nah, gue jadi menarik karena full time-nya ini kan gue ngerasa kayak tidak seindah itu ya di Jepang ya. Bagaimana kalau orang-orang yang freelancer di Jepang ini? Honestly ya, aku pun sekarang full timer ini kerjaan ini menurut aku ini benar-benar hoki-hokian banget gitu loh kan. Karena apa ya istilahnya, jadi kerjaan aku itu ya load kerjaan aku memang nggak berat. Aku cuma kayak misalnya telepon customer, email gitu kan ya. Tapi
job aku itu nge-offer aku flexibility gitu loh. Jadi aku bisa ngelakuin full time job aku bisa ada waktu untuk ngerjain job aku gitu loh. That's what I like about my day job gitu loh. Jadi aku nge-consider full time job aku tuh day job aku gitu loh. Jadi dan beneran this kind of job yang aku punya ini bener-bener hokiin banget karena nggak semua company sama kayak company aku gitu loh. Jadi kayak gimana ya ngomongnya? Kalau misalnya freelancer, first of all mesti balik lagi ke dasar dulu, kita tuh foreigner. Gitu. Jadi foreigner dulu pasti ada work visa istilahnya kan. Jadi work visa itu istilahnya ngedictate kamu boleh kerja apa loh. Jadi kalau aku misalnya, day job aku kan ini kan, jadi masih selaras sama visanya aku gitu loh. Jadi kalau mau jadi freelancer di sini hard, susah. Karena kalau misalnya freelancer pun itu yang paling kemungkinan bisa freelancer, tapi this is not 100% true, itu yang kalau kerja bagian IT. Karena kalau IT itu di sini tuh kerjanya per proyek gitu loh. Jadi itu ya, tapi itu pun juga bukan sebutannya freelancer gitu loh, sih sebutannya kayak contract worker gitu sih. Tapi kalau misalnya benar-benar freelancer itu cuma bisa dilakuin kalau satu, kamu nikah sama orang Jepang, atau dua, udah jadi permanent residence. Gitu. Jadi apa tadi? Permanent resident. Oh, permanent residence. Jadi kalau misalnya kayak aku mau jadi freelancer, nggak bisa, secara visanya nggak bisa at all. Gitu. Oke, menarik ya. Jadi ya hampir malah nggak bisa lah kalau untuk kita foreigner untuk jadi freelancer di Jepang ya. Oke. Ini menarik sih dari kerjaan di luar negeri gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang mau ke Jepang, mau kerja di Jepang ya, tadi perhatiin itu ya, black company, white company itu ya, Gue. Ada lagi nggak yang perlu kita perhatiin tuh kalau mau jadi full timer di Jepang? Sebenarnya juga nggak bisa nilain juga gitu ya, misalnya company ini black company atau ini black company. Ada sih website-nya ada. Cuman ya ini aja sih, bener-bener hoki-hokian banget sih honestly. Kalau misalnya mau di sini, of course yang paling penting itu bahasa dulu gitu. Jepang itu tuh masih 100% pakai bahasa Jepang. Jadi tetap kayak harus sebelum mau kerja di sini belajar bahasa dulu gitu loh. Nge-assimilate dulu karena culture-nya beda banget sama di Indo gitu loh, beda banget itu. Jadi bahasa tetap yang paling penting sih menurut aku. Terus gimana ya? Kalau misalnya mau full time kerja di sini itu benar-benar harus ngerti dulu istilahnya business culture mereka gitu loh. Jadi misalnya kan kalau di Indo gimana sih ya? Aku sih nggak tahu sih gimana sih kalau work culture lu gimana. Cuman kalau di sini itu senioritas itu tuh masih dijunjung banget gitu loh. Jadi gimana? Kayak kalau misalnya kamu mau komplain apa itu nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya di Indo kan bisa di Indo ya bisa gitu. Aku nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya di sini mau misalnya komplain lah bosnya nggak bisa apa itu aku nggak tahu sih tapi kayak susah sih gitu. Jadi kayak kamu mesti terima aja gitu loh. Kayak misalnya fight-nya gimana gitu terima gitu. Tapi kalau misalnya kantor aku itu agak lebih lax gitu sih menurut aku ya. Cuman kalau misalnya kayak teman aku gitu tuh yang kantor masih traditional Japanese banget itu ya gitu deh agak tight sih gitu. Oke. Thank you Guri buat sharingnya. Selamat kerja di Jepang. Semoga sukses di Jepang. Amin. Gue ke speaker lain dulu ya. Dari Jepang gue mau terbang lagi nih ke Mas Iman. Nggak tahu deh, Mas Iman sekarang lagi di mana nih? Ada bisa open mic nggak? Halo Mas. Tes. Halo. Sekarang di Indonesia kah? Halo. Sekarang enggak, di luar negeri, di Bekasi. Di mana? Di Bekasi. Iya. Gue lagi di Bekasi, lagi pulang kampung. Oh, oke. Nah, ini kalau Mas Iman ini cerita bakal ini juga nih, seru juga nih, karena Mas Iman masih nggak nih kerja di ini nih, di multi international company? Masih, dan karena gue kerjanya remote sejak masuk kantor ini, jadi gue bisa pulang ke Indonesia dan gue kerja dari sini. Ini gue sambil kerja sebetulnya nih. Semoga nggak kerjaan. Mungkin Mas Iman boleh ceritain dulu, kenalin diri sama ceritain dulu sekarang kerjaannya gimana gitu. Oke, halo teman-teman, halo semuanya. Thank you udah diajak gabung lagi. Nama saya Iman. Saya adalah seorang musisi yang sejak beberapa tahun terakhir pindah ke bidang teknologi dan saat ini bekerja di perusahaan multinasional yang bisa dibilang cukup besar lah ya di Amerika. Karena saya domisili saya di Los Angeles, California, tapi
ya seperti saya udah bilang tadi, saya lagi di Jakarta sekarang, di Bekasi, sorry. Ya gitu. Jadi kalau melihat dari temanya ini freelance vs full timer ya. Jadi udah dengerin juga beberapa dua speaker dari siapa Alphonse ya sama Mbak Guri ini. Menarik banget ya, soalnya kan dapat banyak masukan juga tadi di bidang energi itu ternyata ada yang freelance juga gitu, dan itu membuka mata banget bahwa ternyata nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Dan yang juga seru tuh Guri ini barusan nih tentang work culture di Jepang itu sangat seperti itu gitu. Jadi saya jadi banyak dapat masukan, karena kan selama ini kan kita ngeliatnya wah Jepang tuh keren banget ya gini. Tapi di satu sisi kan emang ada sih kagak orang yang meninggal gara-gara overwork gitu emang ada gitu. Dan dari barusan saya dengar tuh emang dari insight langsung dari orang yang di sana gitu. Jadi itu menarik sekali sebetulnya. Ya gitu sih. Kalau dari gue sendiri sebetulnya gue emang dulu gue besar sebagai musisi itu kan bisa dibilang freelance ya kali ya masa kategorinya ya, karena kan gue nggak punya steady office atau bukan steady job sih, maksudnya steady office gitu ya. Pendapatan juga kan pasti naik turun tuh dalam waktu gue sebagai musisi, jadi kadang ada job kadang enggak gitu kan. Nah, sekarang karena saat ini gue udah berkantor secara full time, jadi pemasukan ya rutin gaji bulanan gitu. Bahkan kalau di case gue sih 2 mingguan, karena kan di sana kan ada 2 ya, ada di US tuh kan ada yang gajinya bi-weekly sama ada monthly gitu. Kalau gue dapat yang bi-weekly, jadi 2 minggu, jadi 2 minggu gue digaji gitu. Ya, jadi itu pengalamannya memang menarik sih, karena kan kalau kita freelance kan ya kita mesti, ini gue ngomong dari sisi finansial ya. Kita mesti atur finansial gimana kalau kita lagi nggak ada kerjaan ya kita punya tabungan, punya savings gitu. Jadi kita mesti lebih pintar ngatur keuangan gitu kan. Nah kalau sekarang kan kalau gajian kan kita tahu dapat segini nih, jadi kita ngaturnya juga lebih punya keleluasaan gitu loh buat ngaturnya. Dan ya tantangannya sih mungkin di situ ya, di hal finansial ya. Kalau nomor 1 buat saya pribadi ya, kalau dalam hal freelance dan full timer ini tuh tantangannya nomor 1 adalah finansial sih kalau gue. Itu dulu kali ya. Oke. Berarti kalau freelance ya naik turun lah pasti lah ya kalau dari finansial ya. Itu karena gue ya, mungkin karena gue juga nggak pintar ngatur keuangan waktu zaman freelance dulu, jadinya naik turun sih. Tapi mungkin teman-teman pasti saya rasa banyak juga yang bisa mengatur sebenarnya ketika mereka lagi nggak bagus-bagus amat dan sisi kerjaannya masih ada savings gitu loh. Nah, it does not happen to me karena gue emang I'm bad with that. Mungkin nanti kita bahas freelance ya, tapi sekarang mau coba ke full time ya nih. Mungkin kurang lebih sama kayak Guri ya. Kalau dari Mas Iman sendiri kayak kerja full time apalagi di luar itu gimana sih? Suka duka lah gitu kalau mungkin yang bisa melihatnya, menyanyiinnya ya. Tadi juga sempat dengar ada speakernya sebelumnya bahwa ada perbedaannya juga itu antara freelance dan full timer itu dari soal waktu ya. Karena kerja korporat itu kan rigid 9 to 5 Senin sampai Jumat, jadi waktu itu bisa dibilang habis untuk kerja gitu kan. Gue sempat merasakan dua-duanya sebetulnya. Tiga-tiganya malah, dari sisi freelance gue pernah, dari sisi begitu pas gue pindah ke Amerika itu 2019 gue masuk ke kantor yang 9 to 5 rigid Senin sampai Jumat 9 to 5. Tiba-tiba pandemi berubah semua, gue kerja dari rumah sampai sekarang. Dan itu technically teorinya sebetulnya gue ada waktu standby time kalau di kantor gue ya. Standby time itu dari jam 11 pagi sampai jam 3 sore itu kita diminta untuk standby. Kalau misalnya mau ada meeting, ada apa segala macam tuh, jadi kalau ada yang mau nanya-nanya di antara jam-jam itu tuh kita ada online. Habis itu mah terserah, lo mau bekerja jam 1 pagi lah, lo mau kerja jam 7 pagi lah, lo mau ngapain, bodo amat gitu. Yang penting kerjaan lo beres, deadline-nya tanggal segini, selesai hasilnya begini gitu. Ini menarik nih, karena dari yang pengalaman gue ya, karena gue tinggal di US gitu, sejak pandemi ini sampai sekarang itu akhirnya banyak perusahaan yang udah hybrid akhirnya, karena mereka harus banyak orang-orang yang sudah disadarkan bahwa waktu gue untuk diri sendiri dan untuk keluarga itu lebih penting daripada waktu gue kerja gitu. Jadi banyak orang yang mikir gitu, akhirnya orang banyak yang memilih untuk gue nggak mau balik ke kantor lagi. Bahkan perusahaan gue pun udah akhirnya gitu, oke, kita akan masuk kantor tapi hybrid. Atau enggak kalau misalnya lo mau apply untuk work remotely selamanya, kalau tergantung case lo, di-approve. Karena mereka udah approve sekitar 85% orang yang mengajukan lamaran untuk remote forever. Gitu. Nah, tapi kalau mereka memutuskan untuk pindah kota, pindah negara bagian, atau bahkan pindah negara, gajinya disesuaikan.
Jadi misalnya gue mau kerja di Indonesia nih, misalnya Ya. tiba-tiba gue disetujuin ya case gue, ya udah, tapi gaji lo akan disesuaikan dengan Indonesia, gitu. Itu kebijakan mereka, gitu sih. Oh, jadi ini nggak bisa gaji LA biaya hidupnya di Jogja gitu. Nggak bisa sayangnya, tapi kan ya tetap aja tergantung case-nya. Mereka udah punya standarnya sih sebetulnya kalau untuk negara misalnya di Indonesia atau Asia tuh segini gitu. Kalau misalnya lo pindah ke Eropa segini, Eropa kota apa tuh udah ada hitungannya sebetulnya, dan mereka akan menyesuaikan dengan itu gitu. Nah, yang menyenangkan apa nih, Mas, kerja di luar gitu? Menyenangkan, banyak sih yang menyenangkan. Mungkin karena gue termasuk orang yang privilege ya. Gue menyadari posisi gue yang sangat privilege bahwa gue bisa diterima di perusahaan yang memiliki company culture yang sangat luas dan fleksibel dan bisa dibilang tanda kutip asik lah ya. Jadi gue ngerasa nih orang-orangnya tuh inklusifnya tuh mereka nggak lihat latar belakang gue, nggak lihat gue dari mana dan apa segala macam. Di sini kita kerja bareng-bareng. Kalau tadi gue tarik ke case-nya si Guri Jepang gitu, sama saya tidak seperti itu ya ternyata ya. Dan itu gue juga kaget juga. Antara kaget tapi expect juga sih bahwa di Jepang tuh culture-nya seperti itu gitu. Kebalikan dengan gue, karena gue kan di US ya. US tuh nggak seperti itu, karena kalau kayak gitu, itu bisa masuk ke ageism, itu bisa masuk ke bisa masuk ke ranah diskriminasi sebetulnya. Nah itu tuh yang membuat gue sih nyaman di situ dengan situasi seperti itu ya. Karena itu mereka melihat gue sebagai manusia gitu loh. Nggak peduli latar belakang gue apa segala macem gitu. Dan itu tuh bahkan waktu gue di Indonesia pun, disclaimer ini pengalaman gue ya. Gue tidak mendapatkan hal itu. Di Indonesia tuh yang gue lakukan, gue juga pernah kerja di korporat di Indonesia tuh senioritasnya tuh parah banget gitu loh, bahwa gue nggak bisa mengkritisi kebijakan atasan gitu tuh, jangan harap gitu loh. Nah kalau di sini tuh gue bisa, gue sama manajer gue tuh bisa, gue nggak setuju gini gitu, dan mereka akan terima kalau, tapi dengan catatan data driven ya. Kalau data driven mah mereka pasti ya, kalau lo bisa, if you can state your case dan lo masuk akal ini lo, ya udah gue terima gitu. Kalau di sini tuh gue merasakan, di Indonesia tuh gue merasakan hal itu gue sulit gitu untuk melakukan kayak gitu, karena itu senioritas tadi ya, bahkan baik dari segi umur atau dari segi posisi sebetulnya. Itu sih yang gue ngerasain bedanya, terutama yang beda di sana sama di Indonesia gitu. Oke. Jadi ya dari culture-nya juga ya itu beda banget ya. Oke. Nah, balik lagi tadi ke freelance, nah, sebagai musisi gitu, sebetulnya. Dari musisi ini mungkin teman-teman ada yang hobi main musik atau segala macam gitu ya. Kalau dari pengalamannya Mas Iman ini gimana? Saat jadi musisi menyenangkan atau gimana? Ada yang menarik nggak? Banyak sekali sih yang menarik. Ya beda sih ya, mungkin karena gue itu juga berasal dari keluarga yang semuanya berkecimpung di musik, jadi gue melihat musik tuh kayak udah jadi bagian dari gue dari sumber hidup sih. Jadi gue kayak nggak ngerasa gimana gitu ya. Apapun kekurangannya itu berarti gue hadapi, karena gue menganggap bahwa itu adalah jalan yang gue pilih gitu. Dan jalan yang keluarga gue juga sudah jalani gitu loh. Jadi gue menganggap itu apa ya plus minus lah gitu. Asiknya sih ya itu, ada hal-hal di musik tuh yang nggak bisa dibeli sama uang gitu ya, kayak contohnya kayak manggung deh. Buat gue manggung tuh nggak bisa dibeli sama uang. Itu tuh gimana interaksi kita di atas panggung, kita berkomunikasi sama orang yang nonton kita dan bisa sama-sama punya energi yang sama tuh, itu nggak tergantikan sih sebetulnya. Jadi itu tuh sesuatu yang nggak tergantikan, dan itu sesuatu yang I did not take it for granted. Dan itu tuh jadi kayak api yang bikin gue, oke, gue harus main musik nih, gue harus ngeband, gue harus bikin album segala macem gitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang gue melupakan sisi finansial karena itu juga. Jadi gue nggak bisa balance gitu loh, kayak manggung sini yuk, padahal mau manggung aja kan latihan band, bayar studio lah, beli senar lah, karena gue main gitar ya, beli senar lah, apalah, kayak itu kan udah butuh biaya. Tapi tiba-tiba manggung nggak dibayar, gue happy aja gitu, gue happy banget. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, wait a minute, gue udah berusia nih, kalau begini terus gue makan apa? Gitu. Jadi di sisi itu tuh gue gue pribadi tuh nggak bisa membagi antara kesenangan idealisme dan finansial gitu loh. Itu plus minusnya gue sih. Tapi mungkin itu case gue ya. Pasti teman-teman lain yang udah musisi-musisi yang bisa membagikan antara kedua itu, kayak misalnya teman gue di Barasuara, misalnya gue baru kemarin lihat interview mereka kan, mereka teman-teman dekat gue ya. Ya gue sering ngobrol gitu sama Iga gitu kan. Dia tuh sistemnya udah bagus gitu loh, cara marketingin musiknya supaya mereka
gimana mereka dengan musik yang kayak gitu tapi bisa dimarketingin, bisa hidup dari situ, tapi juga nggak boncos gitu. Nah. Iya, nah itu gue salut tuh kayak gitu, karena gue nggak bisa, gue sama band gue nggak bisa kayak gitu. Itu sih plus minusnya. Menjiwai, wah terlalu ini. Tapi ini ya, tapi kalau misalnya dibilang berarti ya apa passion di musik sama menghasilkan uang di musik itu kedua-duanya juga bisa jalan bareng-bareng ya sebenarnya. Kalau menurut gue sih harusnya bisa. Itu tergantung lagi sih gimana kita bisa how we can monetize what we ini ya, apa yang kita suka, apa yang kita geluti gitu, kita bisa monetisasi itu dengan berbagai macam cara. Apalagi sekarang kan udah terbuka banget caranya ya. Kalau zaman gue dulu ketahuan tuanya nih gue. Kalau zaman gue tuh ya masih agak sulit lah gitu loh, karena digital masih belum terlalu gimana gitu ya. Jadi sekarang itu udah lebih banyak sebetulnya jalannya. Jadi apakah mereka musisi itu melemparkan musiknya untuk masukin di platform streaming, tapi nanti mereka akan jual merchandise, nanti mereka punya masukin ke iklan apa gitu. Itu kan sebetulnya jalannya banyak banget gitu. Karena kalau dulu itu gue nggak kepikiran sih, karena waktu itu juga jalannya belum ada gitu loh. Itu sih. Sekarang untuk karir ya musik atau freelance atau sekarang juga jalannya udah lumayan kebuka banget ya gitu, bisa dari mana aja gitu ya sumber pendapatannya ya. Betul. Ya, oke. Jadi kayak teman-teman mungkin yang mau freelance ya mungkin masih ada ragu-ragu, tapi sekarang pun juga udah lumayan banyak ya tadi platform-platform yang bisa mendukung as freelancer juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari plus minusnya ya full time tadi bisa dapat jenjang karir gitu-gitu segala macam. Tapi freelance juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa hidup lah dari situ kan, karena juga udah ada platform-platform gitu ya. Ya. Nice. Thank you Mas Iman buat sharingnya. Kita sama-sama. Thank you juga buat kesempatannya. Oke. Jadi teman-teman di sini kita udah dengar banyak banget perspektif dari misalnya teman-teman yang full time gitu, dari Felicia yang marketing tadi full time, terus ada Guri yang dari di Jepang ngasih tahu ada black company, ada white company di Jepang dan culture-nya di Jepang, terus Mas Iman tadi yang kerja di luar negeri gimana, terus sebagai musisi juga gimana, Vioni yang banyak kerjaan dari freelance full time banyak itu juga seneng gue dengerinnya. Terus Alphonse yang kerja di energi yang ternyata fluktuatif, tapi kalau full time di energi juga ada jenjang karir yang oke gitu loh. Oke, dan karena sudah jam 9 lewat gitu, kita akan akhiri sesi ini. Dan teman-teman kalau misalnya mau ngomongin lagi tentang karir atau seputar pengembangan diri, bisa join ke Discord kita di Discord Space di Kelurahan Sukamaju by Space. Linknya udah tadi di attach di atas gitu. Teman-teman bisa sharing banyak di situ, bisa dapat support system juga, bisa ada sharing-sharing mulai dari karir, keuangan, terus misalnya suka-suka nulis juga ada, bisa mau public speaking, belajar public speaking juga bisa di situ. Dan yang lumayan seru nih bahas relationship juga bisa di situ. Dan bisa join langsung aja ke link yang gue udah attach di atas. Oke. Thank you semuanya buat speaker yang udah join, dan teman-teman semua yang udah mantengin sini. Udah ada berapa nih? Ada 100-an, ada 70-an di sini sekarang yang hadir udah mantengin sampai akhir. Juga follow Twitter kita kalau belum follow. Dan terima kasih semuanya. Jadi goodbye and good night. Bye bye semuanya. Dadah. Thank you. Thank you. Thank you Devon. Terima kasih Thank you, semuanya. Devon. Thank you semua.
dari mana aja gitu ya sumber pendapatannya ya. Betul. Ya, oke. Jadi kayak teman-teman mungkin yang mau freelance ya mungkin masih ada ragu-ragu, tapi sekarang pun juga udah lumayan banyak ya tadi platform-platform yang bisa mendukung as freelancer juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari plus minusnya ya full time tadi bisa dapat jenjang karir gitu-gitu segala macam. Tapi freelance juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa hidup lah dari situ kan, karena juga udah ada platform-platform gitu ya. Ya. Nice. Thank you Mas Iman buat sharingnya. Kita Sama-sama. Thank you juga buat kesempatannya. Oke. Jadi teman-teman di sini kita udah dengar banyak perspektif dari misalnya teman-teman yang full time gitu dari Felicia yang marketing tadi full time, terus ada Guri yang di Jepang ngasih tahu ada black company, ada white company di Jepang dan culture-nya di Jepang, terus Mas Iman tadi yang kerja di luar negeri gimana, terus sebagai musisi juga gimana, Vioni yang banyak kerjaan dari freelance full time banyak itu juga seneng gue dengerinnya. Terus Alphonse yang kerja di energi yang ternyata fluktuatif, tapi kalau full time di energi juga ada jenjang karir yang oke gitu loh. Oke, dan karena sudah jam 9 lewat gitu, kita akan akhiri sesi ini. Dan teman-teman kalau misalnya mau ngomongin lagi tentang karir atau seputar pengembangan diri, bisa join ke Discord kita di Discord Growth-Space di Kelurahan Sukamaju by Growth-Space. Linknya udah tadi di attach di atas gitu. Teman-teman bisa sharing banyak di situ, bisa dapat support system juga, bisa ada sharing-sharing mulai dari karir, keuangan, terus misalnya suka-suka nulis juga ada, bisa mau public speaking, belajar public speaking juga bisa di situ. Dan yang lumayan dapat support system juga, bisa ada sharing-sharing mulai dari karir, keuangan, terus misalnya suka-suka nulis juga ada, bisa mau public speaking, belajar public speaking juga bisa di situ. Dan yang lumayan seru nih, bahas relationship juga bisa di situ. Dan bisa join langsung aja ke link yang gue udah attach di atas. Oke. Thank you semuanya buat speaker yang udah join, dan teman-teman semua yang udah mantengin sini. Ada berapa nih? Ada 100-an, ada 70-an di sini sekarang. Ini ada berapa nih? Ada 100-an, ada 70-an di sini sekarang yang hadir udah mantengin sampai akhir. Juga follow Twitter kita kalau belum follow. Dan terima kasih semuanya. Jadi goodbye and good night. Bye semuanya. Dadah. Thank you. Thank you Devon, terima kasih Thank you, semuanya. Devon. Thank you semua.